Halo, hamster pencari keuntungan. Biasanya kita membahas topik seperti mata uang kripto, volatilitas pasar, strategi perdagangan, dan bahkan koin meme. Namun hari ini, aku akan menyederhanakan pendekatan kita dan mencoba memahami dasar-dasar dunia mata uang kripto. Yang akan membantu kita adalah seseorang yang sudah menemukan kesuksesan di arena ini. Jadi mari kita lihat video berikutnya dan coba kita pecahkan semuanya bersama-sama. Ayo kita mulai. Jutawan ini mengungkapkan cara menghasilkan jutaan dari kripto. Jika kamu ingin menghasilkan uang dari kripto, kamu hanya perlu tahu satu hal, dan itu adalah aliran uang kripto. Jika kamu memahami aliran uang kripto, kamu bisa menjadi jutawan di dalam ruang ini tanpa benar-benar mengetahui banyak hal. Apa itu aliran uang kripto? Semuanya dimulai dengan BTC. Jadi uang dihasilkan dalam BTC. Sekarang mereka menghasilkan uang di dalam ruang kripto. Sekarang mereka akan melihat altcoin karena terdengar sedikit lebih menarik dan terdengar sedikit lebih degeneratif. Jadi sekarang mereka akan melihat yang terbesar. Apa yang terbesar? Aku akan mengatakan BlackBerry, Ethereum. Jadi sekarang orang-orang akan melihat ke Ethereum dan mereka rotasi uang ke Ethereum. Jadi sekarang Ethereum membuat lonjakan yang sangat besar. Lihat apa yang terjadi ketika BTC melonjak gila-gilaan. Lihat apa yang terjadi dengan ETH. Jika ETH masih sangat melambat, itulah saatnya aku melihat ETH daripada mengikuti ke BTC. Sama halnya, ETH sekarang sangat keras sehingga uang berpindah dari ETH ke large caps. Jadi jika kita melihat Solana, misalnya, uang mengalir ke Solana. Jadi jika koin yang lebih besar mengalami kenaikan yang keras, itulah saatnya kamu melihat proyek atau koin baru yang dibangun di atas koin tersebut. Bisakah kamu menjadi jutawan kripto? Itu strategi yang cukup menarik, bukan? Tampaknya kita perlu memantau tren pasar dengan cermat dan secara tepat waktu melompat dari satu koin ke koin lainnya, khususnya dalam mengelola pergeseran modal kita ke tren baru. Sulit untuk berdebat dengan pendekatan seperti itu, karena banyak yang memang melipat gandakan modal mereka persis dengan cara ini. Bagaimana menurutmu teman-teman? Apakah ini teknik perdagangan yang solid? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lewatkan episode mendatang karena akan ada lebih banyak wawasan menarik yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Hey, para hamster yang mencintai finansial. Biasanya kita selalu berbicara tentang kripto dan investasi berisiko tinggi. Namun hari ini kita akan kembali ke dasar dengan menyelami ide bisnis. Percaya atau tidak, terkadang ide yang paling sederhana dapat meluncurkanmu menjadi jutawan. Dalam video hari ini, aku akan membagikan salah satu ide yang paling aneh yang pernah kutemui. Penasaran apakah itu akan berubah menjadi tambang emas? Mari kita putar rekamannya dan lihat apakah ide ini benar-benar berhasil. Keuntungan tertinggi dalam sejarah Shark Tank, perangkat tes DNA kucing, seharga $29. Lalu ku bilang, aku bisa beli kucing baru dengan $5. Kenapa aku harus menghabiskan $29 untuk perangkat tes DNA? Ide konyol macam apa ini? Anas Kaya dari Basepause, dia sangat meyakinkan. Tidak ada yang memberinya sepeser pun, kecuali di akhir presentasinya. Kupikir, dia sangat fokus pada ide ini, bahwa dia dapat membantu kucing hidup lebih lama. Dan jika orang cukup peduli dengan kucingnya, mereka akan memberikan $29. Ku bilang, oke, aku tidak tahan lagi. Aku akan memberimu $250.000. Kamu tidak tahan lagi? Aku tidak tahan karena dia tidak mau pergi. $250.000 hanya untuk berhenti bicara. Dia tidak akan pergi tanpa ada kesepakatan. Beberapa bulan kemudian, dia menjualnya ke perusahaan farmasi raksasa. Bukan karena perangkatnya, tapi karena datanya. Dia punya data DNA kucing hingga ratusan ribu. 75% dari kesepakatan yang sukses dijalankan oleh wanita. Seperti Anna dan Basepause, dia adalah monster buas yang ganas. Wow, itu baru startup yang unik. Dan kupikir kita bisa mempercayai apa yang dia katakan. Karena banyak dari kita telah melihat program keren ini. Bukan? Meskipun statistik menunjukkan bahwa wanitalah yang membuat sebagian besar kesepakatan sukses, aku percaya ini lebih tentang ketekunan karena dia memperjuangkan proyeknya sampai akhir. Percayalah pada usaha kalian, teman-teman. Dan aku yakin kesuksesan sudah dekat untuk kalian. Sementara itu, aku akan memeriksa apakah ada tes DNA untuk hamster. Firasatku, aku mungkin keturunan singa. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingatlah, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.